Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Para siswa alami sakit perut hingga diare. Banyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut pihak sekolah, 33 diantaranya tercatat tidak masuk sekolah pada hari Kamis. Namun belum ada laporan adanya siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu yang mengalami sakit perut ada 426. Jadi kalau kami persentase itu 43,82% yang tadi malam sakit perut. Tapi tadi kami cek anak-anak tersebut juga tetap ke sekolah. Setelah saya cek lagi yang tidak ke sekolah hari ini ada 33 siswa. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap para siswa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Menyusul terjadinya kasus keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar SMA, Wali Kota Yogyakarta menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang salah satunya menyuplai makanan di SMA 1 Yogyakarta. Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selain telah mengecek ke sekolah, Pemkot Yogyakarta juga telah mendatangi dapur SPPG Wiro Brajan yang salah satunya menyuplai MBG ke SMA 1 Negeri Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, secara umum kondisi sarana dapur yang menyuplai 3.444 MBG dengan total 9 sekolah diketahui telah sesuai standar ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Guna memastikan penyebab keracunan, pihaknya masih menunggu hasil uji lab sampel makanan yang prosesnya memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Sementara itu, operasional dapur SPPG di Wiro Brajan terpaksa dihentikan sementara untuk memaksimalkan proses penyelidikan. Sepertinya sudah sesuai standar, karena ini kan dilakukan assessment juga sebelum operasi. Cuman tadi dari diskusi memang ada menu-menu baru yang dibuat, yang termasuk ayam yang dibuat kemarin itu termasuk dengan masakan menu baru. Tetapi kita tetap harus menunggu hasil bukti kultur itu nanti apakah itu karena kontaminasi bakteri atau karena yang lain. Sebelumnya 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami sakit perut hingga diare yang dirasakan usai menyantap menu MBG. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengunjungi Universitas Gadjah Mada. Kali ini Jokowi datang untuk menghadiri acara rapat Senat terbuka Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia menghadiri rapat Senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Rapat Senat digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan. Dengan mengenakan batik coklat dan peci, Jokowi datang dan duduk di kursi barisan paling depan. Terpantau pidato Dies Natalis disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Rapat dihadiri pula jajaran pimpinan universitas seperti Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Diketahui Joko Widodo merupakan alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Ya, sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Candaan itu muncul pada momen rapat Senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada momen rapat Senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada momen menarik saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan di podium. Ia menyenggol isu ijazah. Candaan Raja Juli sontak disambut dengan gelak tawa hadirin yang datang.
Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Meski demikian, Raja Juli tidak menyinggung nama Jokowi. Ia melontarkan candaan soal ijazah setelah memperkenalkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo membongkar dugaan konspirasi KPU soal ijazah Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan KPU yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Polemik soal keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sejumlah aktivis mencari kejelasan soal dokumen pendidikan Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan Komisi Pemilihan Umum yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dasar dari dugaan konspirasi tersebut terdapat pada Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya di pasal 18 ayat 3. Ia menilai pasal tersebut menjadi celah yang diduga sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa maju meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Menurut Roy, aturan tersebut menjadi bukti kuat adanya dugaan pemufakatan jahat antara KPU dan pihak tertentu untuk menutupi kekurangan administrasi pendidikan Gibran. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Yang jelas begini, yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Roy juga memastikan pihaknya akan terus menelusuri dugaan tersebut dan mendesak agar pemerintah khususnya Kemendikbudristek dan KPU membuka data secara transparan kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan.